Akhirnya situasi kaum muslimin itu sangat menyedihkan. Jadi mereka sulit mendapatkan makanan, bahkan dikatakan bahwa mereka sampai memakan dedaunan kering, memakan kulit kayu, memakan akar pepohonan untuk menyambung hidup. Nah, ketika kemudian orang-orang kafir Quraisy itu melancarkan berbagai tuduhannya, Najasyi bertanya dengan pertanyaan yang intinya memberikan kesempatan kepada Ja'far untuk menjelaskan secara detil apa sih Islam itu. Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam dan kemudian diterjemahkan untuk Najasyi. Najasyi sampai menangis. Dia menangis dan kemudian ketika dia bertanya tentang Nabi Muhammad, bertanya tentang bagaimana karakternya, apa yang diajakkan, bagaimana situasinya, bagaimana pengikutnya, ternyata jawaban yang diberikan oleh Ja'far bin Abi Thalib menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu persis seperti yang diceritakan oleh para ahli kitab, diceritakan para pendeta yang disebutkan dalam kitab-kitab yang ada di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Kalau video sebelumnya kita bicara tentang hijrah ke Habasyah, dan itu yang pertama, disusul dengan awal pemboikotan, maka di video ini kita akan membahas episode selanjutnya, yaitu tentang tentang hijrah ke Habasyah yang kedua berikut akhir pemboikotan. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu begitu sistematis dan rapih ya. Pertama, mereka melibatkan banyak orang itu. Mereka bersepakat di antara para sesepuh di antara mereka. Bahkan kemudian sebagian dari keluarga Nabi yang memilih mencari aman, mereka memilih untuk sepakat dengan sepakat dengan sikap orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Adapun saudara-saudara Nabi yang meskipun belum berislam, yang memilih untuk tidak setuju dengan sikap orang-orang kafir Quraisy, itu akhirnya ikut diboikot. Dan ketika diboikot, situasinya sangat tidak mengenakan. Anda bisa bayangkan, proses jual beli itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mau menjual sesuatu, tidak ada yang mau beli. Sebaliknya, ketika kaum muslimin mau membeli sesuatu, tidak ada yang mau menjual barangnya kepada kaum muslimin. Nah, selain itu, saudara sekalian dirahmati Allah, akhirnya situasi kaum muslimin itu sangat menyedihkan. Jadi mereka sulit mendapatkan makanan. Bahkan dikatakan bahwa mereka sampai memakan dedaunan kering, memakan kulit kayu, memakan akar pepohonan untuk menyambung hidup. Begitupun dengan kain-kain untuk pakaian, mereka tidak bisa membelinya. Bahkan dikatakan bahwa sebagian sahabat itu ada yang pakaiannya itu hanya satu lapis kain yang diikatkan begitu saja. Jadi kain dilipatkan ke leher begitu, sehingga ketika ada angin kencang yang bertiup, kemaluan mereka kelihatan. Dan ingat saat itu kewajiban berkerudung itu belum ada ya, sehingga nggak laki nggak perempuan itu tampilannya sama. Kalau sama-sama mengenaskan, sama-sama cuma menggunakan satu lapis pakaian, sama-sama kelihatan kurus kering, sangat menyakitkan. Nah, jadi puncak pemboikotan itu menyebabkan kondisi yang sedemikian rupa parahnya. Tetapi untungnya tidak semua kaum muslimin dalam situasi seperti itu. Nah, menjelang kondisi semakin rumit, Nabi sudah di awal-awal boikot itu Nabi sudah memerintahkan sebagian sahabat untuk kembali berhijrah ke Habasyah. Nah, kalau sebelumnya yang berhijrah ke Habasyah itu adalah 15 orang, tetapi mereka kembali ke Makkah begitu, kali ini jumlah kaum muslimin yang berhijrah itu lebih banyak. Ada 73 orang laki-laki dan sekitar 10 atau 15 orang perempuan ya. Mereka berhijrah. Dan yang memimpin hijrah tersebut adalah seorang sahabat terkemuka, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai orang yang cerdas, sosoknya mirip Nabi, itu kan, dia orangnya simpatik begitu, dan beliau yang memimpin rombongan. Nah, ketika mereka berhijrah ke Habasyah, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang berasal dari Yaman juga ikut bersama mereka.
Di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan beberapa saudara-saudaranya dari sukunya itu. Nah, ketika kemudian orang-orang kafir Quraisy ini tahu bahwa kaum muslimin ada di Habasyah, mereka khawatir bahwa kaum muslim ini punya patron, punya kekuatan yang melindungi dan skalanya besar begitu, karena mereka kan pernah diserang oleh orang-orang Kristen ya. Jadi ketika dulu Ka'bah itu mau dihancurkan, itu kan yang menyerang kan masih terhitung bawahannya Najasyi gitu. Nah, mereka kemudian mengirim utusan, dua orang lelaki datang kepada Najasyi membawa hadiah, membawa harta untuk diberikan kepada Najasyi. Dia menyampaikan bahwa begini loh, kaum muslimin begitu kan. Nah, ketika mereka mencoba memfitnah kaum muslimin, Najasyi cerdas. Dia minta agar kaum muslimin dihadirkan. Dan di antara yang hadir tentu saja adalah Ja'far bin Abi Thalib yang terkenal cerdas dan bijak ya. Nah, ketika kemudian orang-orang kafir Quraisy itu melancarkan berbagai tuduhannya, Najasyi bertanya dengan pertanyaan yang intinya memberikan kesempatan kepada Ja'far untuk menjelaskan secara detil apa sih Islam itu. Nah, untuk menjawabnya Ja'far cerdas, dia membacakan kepada Najasyi surat Maryam. Kita tahu bahwa Maryam adalah sosok yang sangat dimuliakan di kalangan orang-orang Kristen begitu kan. Nah, ketika kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam dan kemudian diterjemahkan untuk Najasyi sampai menangis. Dia menangis dan kemudian ketika dia bertanya tentang Nabi Muhammad, bertanya tentang bagaimana karakternya, apa yang diajakkan, bagaimana situasinya, bagaimana pengikutnya, ternyata jawaban yang diberikan oleh Ja'far bin Abi Thalib menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu persis seperti yang diceritakan oleh para ahli kitab, diceritakan para pendeta yang disebutkan dalam kitab-kitab yang ada di masa lalu. Maka disitulah kemudian Najasyi mantap untuk membela kaum muslimin dan sebaliknya beliau mengusir utusan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Maka kecewalah orang-orang kafir Quraisy karena mereka gagal untuk mengembalikan dan mencegah kaum muslimin membangun kekuatan. Dan lebih dari itu yang menarik apa? Ternyata Najasyi ini nantinya masuk Islam. Najasyi ini masuk Islam berikut beberapa pendeta. Dan nanti belakangan juga ketika Najasyi ini meninggal dan Nabi mendengar kabarnya, dan karena di dalam negerinya Najasyi itu atau di Abyssinia itu atau di Habasyah itu tidak ada yang mensolati Najasyi, maka Nabi Muhammad mensolatkan dari jauh. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai solat ghaib. Nah, dalam situasi seperti itu, kondisi pemboikotan ada di puncaknya ya. Tadi sudah kita sebutkan kondisinya sangat sulit, sangat menyakitkan. Akhirnya saking menyakitkannya, orang-orang kafir Quraisy sendiri yang tidak tahan. Mereka merasa bahwa ini sangat tidak manusiawi, ini menyakitkan sekali. Maka ada 5 orang pembesar di antara mereka memutuskan untuk, yaudah sebaiknya kita batalkan saja, ini sudah tidak masuk akal. Akhirnya kemudian lembaran yang mereka gunakan sebagai surat pernyataan boikot kepada kaum muslimin yang ditempelkan di Ka'bah itu mereka cabut. Menariknya, surat itu sudah dimakan rayap dalam waktu 3 tahun, di tahun ke-10 itu, di tahun ke-10 kenabian itu, ketika Nabi berusia 50 tahun itu, surat itu ternyata sudah dimakan rayap, ada banyak tulisan yang hilang kecuali lafal Allah. Itu yang menarik ya. Dan akhirnya kemudian boikot itu berakhir. Nah, dan kemudian ada kabar yang menggembirakan, ternyata orang-orang Kristen dari Najran istilahnya gitu ya, yang ada di di utara Mekah begitu, karena mereka mendengar bahwa Najasyi itu masuk Islam, maka mereka kemudian datang kepada Nabi dan juga melakukan pengakuan begitu, dan mereka memilih masuk Islam. Abu Jahal awalnya mengejek mereka, dasar kalian bodoh dan sebagainya, dan mereka menjawab dengan jawaban yang simpel saja. Ya biarkan kami dengan pilihan kami dan kamu silahkan berurusan dengan agamamu sendiri. Nah, hadirin sekalian, meskipun kemudian saudara sekalian dirahmati Allah, meskipun kondisi kaum muslimin itu menjadi lebih baik dengan berakhirnya boikot, tidak berarti kemudian situasi menjadi mudah begitu saja. Karena setelah ini tantangan-tantangan selanjutnya pun terjadi. Nah, itu yang akan kemudian kita bahas di video selanjutnya. Itu dulu yang kita bahas di video ini, yaitu berkaitan dengan hijrah ke Habasyah yang kedua, berakhirnya boikot, serta berislamnya orang-orang Kristen dari
Najran, dari Najran itu ya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.